Kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau puasa hari Senin? Kata sahabat bertanya, apa kata Nabi? Zaka yauma wulidtu, karena hari Senin aku dilahirkan. Jadi ulang tahun ya boleh, tapi tingkatkan ibadahnya. Jadi bapak yang nak ulang tahun silakan, tapi meningkatkan ibadah. Nyantuni anak yatim ke, tapi anaknya tak umatnya. Jadi umatnya masih muda. Dah dapat jadi kan kalau ujungnya kacau lah kriterianya tuh. Santuni anak yatim ya, yang ada panti asuhannya di sini di Sambas Nurul Hamid ada panti asuhan. Ulang tahun pagi ke panti asuhan. Pak Ketua Panti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Pancur. Kaya Pak, saya ulang tahun hari itu. Berapa jumlah anak yatim di panti itu? Ada 230 Pak. Keluarkan. Aku nak marinya makan. Semuanya ke Pak, kurang 2 aja. Aku ada bungkus sampai ini. Gitu dia ulang tahun. Nanti ulang tahun ibu-ibu di rumah usah nak minta hadiah oleh lelaki. Bang, abang ulang tahun minta hadiah apa? Adalah, oke kau tanda tangan situ. Tanda tangan apa ya bang? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tanggal lahir dengan ini, ikhlas lillahi ta'ala dunia akhirat, mengizinkan suami saya menikah juga. Wah, rahasia kan? Usah nak niup-niup lilin, ya? Ulang tahun ya? Pertama, kalau nak ulang tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, usah nak niup lilin. Karena berdoa di depan Nabi itu agama Majusi. Jadi kalau berdoa di depan Nabi, kita dah mengikuti agama Majusi. Nah, ye sami aja murtadkan anak. Bukan happy birthday to you, tapi selamat murtad. Selamat murtad. Selamat murtad. Satu yang pertama, usah nak niup-niup lilin. Berdoa-doa aja. Bapak Ibu sekalian, karena saya itu orang kaya, saya ulang tahun hari itu. Semuanya yang ada di kampung itu aku beri makan. Dan tapi aku tuh orang kaya. Sangat kaya dua sombong gila, Pak. Ulang tahun boleh. Yang pertama ibu, bapak ibu, ingat ini pasal saya, ulang tahun silakan. Syaratnya satu, usah nak niup lilin. Nah, boleh kue boleh. Yang penting saya diberi. Pun datang. Yang kedua, syaratnya kalau nak ulang tahun usah ada perbuatan mubazir. Biasanya di kampus, di sekolah-sekolah ada biak ulang tahun, diambil kaca taluk, para biak taburkan tampung. Iya kan perbuatan mubazir, perbuatan setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Nah, yang minum-minum air, usah nak mubazir. Itu minum setengah pil je tambakannya. Mubazir ya, kawan setan. Nah, tapi usah nak sikit-sikit nyatikan kawan setan. Nah, dan Nabi saya itu setan kau ya. Tapi ada untungnya juga, jadi kawan setan ada untungnya. Apa untungnya? Daan digoda setan. Barang dia dah kawannya. Bos kita gua dia Pak Haji mungkin berusaha itu. Anjari katanya. Tapi dah kawan kita ya. Jadi dah anjak boleh kita sikit-sikit nyalahkan setan. Kasihan ya Pak setan, sikit-sikit kita salahkan nih. Akhirnya nanti muncul apa namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Nah, itu yang pertama sisanya. Dah habis ke waktunya. Nah, masih ada 17 menit masih ada, insya Allah. Itu cerita yang pertama. Tak masih ada yang perlu kedatangan tadi. Dah 40 menit lagi ceramah. Seko datang. Ujungannya pas salam kalau pun ada juga datang tuh. Dari jauh Pak. Luar biasa dari jauh. Dari mana jauh nih? Singkawang. Alhamdulillah, setiap langkah kaki, ayunan tangan, hembusan nafas, detak jantung, kedipan mata datang ke situ, insya Allah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, gitu deh. Cerita yang kedua, masuk lagi. Saya saja ceramah aja duduk. Cuman karena adik suki saya berdiri aja lah.
Maklumlah Pak, saya dapat jadwal ceramah tahun itu 82 masjid. Termasuk itu 82. Bayangkan kalau tiap jam saya diri sejam 82 jam. Suaki Bapak diri gitu. Makanya tahun lalu saya dapat jadwal 47 masjid diri toilet damam saya Pak. 47 masjid damam. Itu 82. Nampaknya laka itu mati kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau doakan saya, mudah-mudahan saya sehat selalu. Itulah resiko jadi ustadz terkenal. Ustadz Antoli ngomong sekian sombong dia. Bukan sombong, saya bukan nak nyomongin Bapak Ibu dah. Tapi Bapak Ibu dah sombong. Siapa yang Pak Ustadz sombongin? Yo, biok yang sombong-sombong. Yang nonton tuh, yo, biok yang sombong. Dikatakannya saya ustadz dan berilmu Pak. Tapi Ustadz Antoli dan berilmu ya, kata dia ceramah. Ya saya sombongnya juga. Saya kuliah sampai S3, masa dan berilmu? Mun dipancur nih, kalau dipancur ada orang sombong, sombongnya ade. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong dengan orang sombong ya sedekah. Jadi mun ada orang sombong, sombongnya ade. Woi, aku nanam sawit 400 batang si macam di kampungku. Berapa? 500 batang. Kau berapa? 1.500 batang. Apa? Satu terkajut dia. Orang sombongnya agi usah makin ngalah kita dikacaknya ya Pak. Orang sombongnya ngomong sudah tekek aku. Gimana ya kampung kita? Kan bagusnya aspal. Weh, bunda anakku. Nah, orang sombongnya. Bagus dah masih bunda anakku baik dah ya. Gimana ya acara semari di rumah Bu Murtini? Sukses ya bunda anakku. Aku toleh. Ingat, yang suka ngomong ke aku dalam Al-Quran pertama adalah iblis. Ana khairum minhu. Aku kata iblis lebih mulia daripada Adam. Yang kedua Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga Korun. Begitu hartanya banyak orang tanya, di mana harta itu? Aku yang kumpulkannya. Aku. Nah, dia orang dipanjur gitu, bang suki nak ngomong ti aku pagi deh. Belum, tahu tang suki nak ngomong ti aku. Apa nih? Dalam Al-Quran ada 4 yang suki nak ngomong ti aku. Apa ya? Pertama, iblis. Kedua, Fir'aun. Ketiga, Korun. Keempat, kau. Tahu lah yang keempat ya. Apa yang nak kita sombongkan tu Pak apa? Coba yang nak sombong masalah apa ha? Apa? Cantik sombong. Wah, cantik dengan lama. Apa lagi ibu dapat anak 2 kali bongkar masjid dah habis. Ya, cantiknya Pak. Cantiknya ibu cuma sebulan naang. Makanya disebutnya honeymoon. Bulan madu. Kenapa nak disebut tahun madu? Orang dia sebulan nang cantiknya. Lakaknya dah bongkar masjid. Cantik itu usah nak sombong gara-gara cantik. Kalau Allah balik jerawat apa segala macam ada lalah nak ngurusnya. Ganteng. Bapak saya sarankan mudah punya bini dia usah nak cantik gila Pak. Sesuaikan dengan muka kita gitu. Kenapa? Karena kalau punya bini muka cantik, iya namanya nyari masalah. Tiba dia orang punya kita Pak. Apa lagi pun muka kita jahat, makin masalah. Oh jadi pun gaya bagus bini kita jahat Pak Ustaz, makin masalah. Supan kita maknya undangan. Bang, jadi ke kita undangan prasmanan bahari, kalau nolok aja ini. Supan aku lah mati ngomong. Datang kalau prasmanan undangan jalan bulan seratik kalau belakang. Jumpa dengan kawan. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Apa kabar sehat? Sampai di belakangmu ya. Biniku. Tangganya mungkinnya. Biniku ya titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipannya.
Masih ada tiket titipan. Sangat cantik gila. Saya dah di pasar nih lah mak saya. Kau nanti nyari bini sana yang hitam manis. Ngapa nih mak? Kalau hilang manisnya tinggal hitamnya. Sangat terlalu cantik. Kalau digode orang, sangat terlalu jahat. Kalau kau supan. Jadi yang sedang-sedang aja. Kan ada lagunya yang sedang-sedang saja. Jangan-jangan Ustaz Hato ini artis. Saya sebenarnya pandai nyanyi, cuma tidak saya lanjutkan. Takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah adalah Pak Bapak. Apa lagi yang ibu bapak sombongkan? Harta nak disombongkan. Memang ada orang sombong gara-gara harta, tapi harta yang tidak lama. Cobalah yang nak sombong, sombong lah. Ibu sombong, cincin banyak, 5 igit jari, 5 igit cincinnya. Jalan budak gini. Pagi saruan. Bu, kemana bu? Saruan. Harapkan cincinnya. Mati sok rusak. Siapa yang makainya bu? Ini udahnya. Rapikan kau. Sombong masalah cincin banyak. Kadang kawan yang datang ke Bali dengan perhiasan dia Allah. Kau laki mu tukang ojek mana dibanding dengan galang macam aku loh, sikit 40 juta loh. Makin banyak pakai perhiasan, makin mengundang kejahatan. Hintailah perampok. Pilih rumah ibu ya sapi banget, rampok rumahnya nunggu sapi lah. Tapi kalau ibu tidak ada perhiasan, perampok pun kasihan melihat ibu. Bu, si ante perhiasanmu si an. Yo, bolehanku merampok pakaian. Baiknya bagaimana aku tuh? Ajak saya cerita. Kasih saya lah. Kalau nih, yang maksud saya usaha nak mengundang kejahatan. Itu kan mengundang kejahatan. Nah, apa yang nak disombongkan? Masalah ilmu. Pak KUA tentu sekolahnya tinggi, makanya jadi KUA. Tamat SMP mana bisa jadi KUA? Paling tidak beliau sarjana, pintar. Tapi tidak boleh sombong juga kita Pak KUA gara-gara ilmu. Gampang Allah ngambilnya. Allah beri pikun, selesai. Lupa. Nak bagi ngantor diprotes lah bininya. Bang, kau biasanya kalau nak ngantor kau cium golok kandingku. Itu udah semingguan lalu kau cium bang. Kata Pak KUA, astagfirullah. Berarti selama seminggu sapi yang kucium. Rupanya yang diciumnya pembantunya. Tapi usah juga gara-gara ceramah itu lalu isuk modus. Pura-pura lupa. Masuk ke kamar pembantu. Ketahuanlah bininya. Bukan gara-gara kawin. Usah nak sombong gara-gara ilmu. Gampang Allah ngambilnya. Apa lagi yang orang sombongkan biasanya? Pangkat, jabatan, anggota dewan. Ada ke dewan situ Pak? Hah? Oh, di Simpang 4 ada si dewan. Dah saya ceramah dah ya. Anak sombongnya saya gara-gara jabatan. Dan lama jabatan. Apa yang lama? Hisapnya di akhirat. Kau kan jadi dewan karena rakyat milih kau misalnya. Mau kau dah dipilih rakyat, wabillahi taufiq wal hidayah, selesai. Pejabat tuh Pak kadang-kadang itu lihat di kampung saya, di kampung saya, bu, di kampung saya. Waktu tak pilih Pak macam nak pengemis. Itu nomorku pilih akui aktif 24 jam silakan telepon aja bila-bila pun bisa. Sekali naik digantinya nomornya. Di kampung saya. Dipanggil insya Allah sampai. Ibu bapak, jadi nak adalah yang nak kita sombongkan. Sombongnya apa? Harus tahu juga sombongnya apa. Sombong itu APK orang yang suka pakai baju baru ya sombong Pak Ustadz. Belum tentu. Dah habis waktu. Lihat dulu. Kesana belum dah lewat. Dan 1 jam ceramah minum pun belum mandi. Mau nyaman di kita.
Sampai mana tadi ceritanya tadi? Sombongnya apa ke orang yang suka pakai baju baru ya sombong? Belum tentu, bukan iya. Apa ke orang sombong yang suka nak beli oto baru? Bukan. Apa ke orang yang sombong yang suka pakai perhiasan? Bukan. Jadi orang yang sombong ya siapa Pak Ustaz? Nabi langsung jawab, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong dua cirinya. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang. Ini orang sombong. Nolak kebenaran. Dibacakan ayat Quran, tidak mau ditolaknya karena Quran kebenaran. Dibacakan hadis, tidak didengarnya karena hadis isinya kebenaran. Yang kedua, nolak kebenaran, meremehkan orang. Yang kedua, inilah apa kau kata di rumah dan sekolah. Pokoknya mudah meremehkan orang. Ibu silakan pakai perhiasan, tapi kalau dah meremehkan orang yang tidak terbalik, ibu sombong. Bapak silakan buat rumah bagus-bagus biar nyaman hidup di dalam. Tapi kalau sampai meremehkan orang yang tidak terbalik, bapak sombong. Dua cirinya. Pertama apa? Menolak kebenaran. Kan bisa dinasihati pun orangnya. Tapi mau nasihati orang saya mau. Di kampung saya ada ya. Di kampung saya. Mun biasa nyalahkan orang sagian salah kita. Mun di masjid salah komatnya, salah azannya, salah imamnya, salah bacaannya, salah semuanya ke Pak Haji, salah. Yang betul gimana? Yang betul aku tidak tahu, pokoknya dia salah. Nah dia model gaya tukar pakai paling dikit yang. Biasanya orang model gaya setengah bodoh setengah pintar. Biasanya. Cobalah pun lihat di kantor desa, orang yang setengah pintarnya ya payah ngadepinnya. Paling-palingnya bodoh sekalian. Senang kita nyuruh-nyuruhnya. Itu kan aku tidak setuju. Ngapa tidak setuju Pak? Pokoknya. Pakai pokoknya tidak setuju. Alasannya apa kan kita maunya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya rasa dah sedikit lagi waktunya ini. Tapi baru nak sikit ceritanya. Sikit lagi lahir. Jadi saya cerita, ini yang pasti. Nabi pernah dipeluk oleh seorang budak. Kenapa kau peluk aku? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak yakin nanti di akhirat berjumpa dengan kau. Karena dosaku tuh banyak, mungkin nanti di akhirat aku akan singgah ke neraka. Dosaku banyak, biarlah kulitku yang hitam kutempelkan dengan kulitmu yang putih yang mulia. Aku sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Aku sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi tersenyum lalu bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Kau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Bu, ibu, bu, mau nak jumpa dengan lakinya di akhirat? Bapak, mau nak jumpa dengan bininya di akhirat? Jumpa dari. Mau dari. Di rumah aku dikira pakai golen Pak Ustaz. Di akhirat asal jadi aku nak jumpa. Yang paling nyaring ini orangnya ya. Saya lakak ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu ngajar saya, dikajarnya saya, Ustaz, tunggu bantu Ustaz, ada yang nak saya tanyakan. Saya sukanya hari itu bisa jumpa langsung dengan Pak Ustaz, biasanya cuma saya lihat di Facebook dengan YouTube, hari itu bisa jumpa langsung dengan Ustaz, saya suka hati saya. Dia kesukian, saya ketakutan. Barang kan ya ada ibu-ibu garis keras Pak. Dia mudah jumpa ngajak di foto. Ramai-ramai mulai-mulai. Lakak ramai-ramai nak foto berdua. Lakak berdua nak selfie. Lakak selfie, Pak Ustaz tolong selfie kakinya. Kita itu suruhnya motonya. Bukan ibu-ibu di situ. Nengok sebelah ini. Tapi yang jelas saya kalau berfoto dengan ibu-ibu nih agak saya jadi jarak sedikit. Karena dekat gila nempel gitu. Dah tahu laki orang nempel nanti. Nyalahkan juga pelakor kan, jadi dia ngumpatnya. Nah tapi saya kalau berfoto ada ciri khususnya. Ini ciri khasnya, pakai tunjuk satu. Apa artinya? Tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya bini saya, bang apa artinya abang foto dia? Kaulah yang pertama dan terakhir.
Kalau bini orang yang nanya, bini berunak seorang. Dikajarnya lah saya, Ustaz, saya nak nanya, apa bu pertanyaannya? Kata Ustaz tadi, kan di akhirat kita akan bersama orang yang kita cintai. Betul? Hadis riwayat Muslim. Yang nak saya tanyakan Pak Ustaz, nanti di akhirat jumpa ke saya dengan laki saya Pak Ustaz ini. Saya tanya, ibu cinta nak dengan lakinya? Cinta Pak Ustaz. Inilah yang pertama dan terakhir. Oh mantap nih saya. Ayolah. Makasih Pak Ustaz ini, kata dia balik. Datang lagi bapak-bapak nanya, Ustaz, mungkin aku nak nanya juga. Kayak, jumpa ke nanti aku di akhirat dengan biniku Pak Ustaz ini. Jumpa Pak. Tapi aku udah anak jumpa Pak Ustaz. Kenapa dia? Biniku garam. Kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti. Adik-adik yang dari ada ke di belakang sih. Nah, boleh saya nanya? Si aku ada nih perempuan tuh. Boleh? Boleh. Cinta ke dengan artis Korea? Kalau cinta dengan artis Korea, nanti di akhirat bangkit bersama artis Korea. Oh, suka lah Pak Ustaz, nanti di akhirat dibangkitkan dengan artis Korea, Wang Shen An, Lee Chong Sui, Ji Chen Chen Pek, Lee Kian Lo. Saya dah nonton, tak nyontoh kanan tu Saya kan hanya anak dari, yang buat mana tahu. Yang mana ketinggalan zaman. Kalau cinta dengan artis Korea, nanti di akhirat dibangkitkan dengan artis Korea. Suka lah. Kalau dibangkitkan dengan orang kafir, alamatnya ke neraka. Makanya saya nak suka gila dengan artis-artis yang tak jelas. Artis Korea ini tak ambil sunat dan mandi wajib. Kulub rata ya. Yang kita idolakan dia kulub rata ya. Maka yang paling top, yang paling baik, yang paling bagus adalah mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda tangan. Memangnya saya artis tanda tangan. Lebar kalau jadinya. Ibu bapak udah habis waktunya Sam. Tadi mulai jam 9:40, sekarang jam 10:41. Baik. Ibu-ibu tak lama tahan ibu-ibu. Macam bapak-bapak. Kebetulan ya, saya lihat ya. Duduknya sudah berubah-ubah. Ceramah tuh ceramah. Karena kelain-lain pikirannya. Jadi kata Nabi, kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersamiku di akhirat nanti. Makanya adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, dan kita semuanya haruslah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang harus kita lupa pula saya. Kan Bapak Ibu tadi katakan cinta, dan saya nak nanya lah dulu. Bapak Ibu jawab seginyan-ginyan untuk sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam. Apakah Bapak Ibu yang hadir di situ semuanya cinta dengan Nabi Muhammad? Apa buktinya? Nah, ini yang harus ya, bukan cuma sekadar cinta, tapi buktinya sian. Ia sama dengan caleg. Saya suah ceramah hadir calon bupati hadir di ceramah saya. Tapi bukan di situ di Bogor. Bukan di Bogor. Jawa Barat. Kampung saya kan masih sama. Bukan di Samar tapi di Bogor. Apa kata dia? Bupati kampanye. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saya terpilih jadi bupati, kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang protes, maaf Pak, di kampung kami sian sungai Pak. Sungainya sekalian gua bangun nih. Gimana udah nak bangun sungai? Yang terlanjur ngomong deh Pak. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, apa buktinya? Ada 3, inilah terakhir sebagai penutupnya. Ada 3 bukti cinta. Berapa? 3 apa? Ajarlah sudah bukanya macam bujurak kurus-kurus kan.
Pertama bukti cinta, man ahaba syai'an aksara zikrihi. Siapa yang cinta, dia akan karap sering menyebut namanya. Sudah nak nonton film Moklasot? Saat si Zainal jatuh cinta dengan siapa? Zainal. Kemana aja dia pergi dengan Moklasot? Siapa yang diceritakannya? Zainal. Sampai tidur migau, siapa disebutnya? Zainal. Kurang cinta, dia akan selalu nyebut namanya. Begitulah Bapak Ibu kalau merasa cinta dengan Nabi Muhammad, harus banyak nyebut nama beliau, dalam arti banyak bersolawat. Berapa banyak Pak Ustadz? Saya pernah ceramah di Ketapang. Ada Ustadz ngomong dengan saya, Ustadz saya sehari 1000 kali solawat. Di situ ada yang 1000, tunjuk tangan. Yang 100, yang 50, yang sekali. Masa sekali kucian, parah juga kurang pajung gitu. Banyak-banyak bersalawat. Kami gimana Pak Ustadz? 100 kali sehari. Boleh dicicil, nggak harus kontan. Sambil doakan anak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna. Lupa juga. Pokoknya berselawat lah ya. Nah, lagu-lagunya dia juga tadi, kalaupun nak diganti dengan yang bukan selawat, lagunya harus memberikan nasihat. Karena lagu banyak memberikan manfaat. Bu, boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Adik lakinya yang payah disuruh sembahyang? Yang ramainan jawab. Usahnya ibu ceramahnya, kalau ada penyarekan. Dan nonton ke belum berita, bini marahi laki terancam 1 tahun penjara. Makanya jangan ngerekan ke rumah. Karena penyarekan, kalah. Gimana Pak Ustadz? Tapi kami ramah lah jual laki kami itu ke masjid, sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid, macam nak laki urang gini. Tapi tak harus ibu nyeramahinnya. Daripada ngerekan, mesin kelapa rusak. Ibu cukup nyanyi di dapur, Apa lagunya Pak Ustadz? Walaupun hidup 1000 tahun, sambil kali mungkin, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dek, kau nyinir aku ke? Baan deh bang, agak gimana tuh? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Lama-lama dia mikir dia, juga kata dia, itu apa lah lama-lama hidup mudaan sembahyang. Lama-lama mikir juga dia, kalau ada utaknya tapi. Jadi selawat. Sambil masak boleh ke berselawat Pak Ustadz? Boleh. Ibu sambil masak, sholatullah, salamullah. Anaknya di rumah sambil ngerajakan PR, ala toha rasulillah. Disautlah lakinya yang takkan nafas di halaman, sholatullah, salamullah. Yang uannya kakaknya di piring, ala yasin habibi. Kebetulan telah kampung lewat kapan rumahnya, yo ramai kesannya, hasilnya lah kata dia. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Berdoa, kalau tidak ada sholawat kepada Nabi, dan Allah angkat doanya. Mana Pak Lapa itu ada kan? Mana dia? Dua ini. Jangan lupa dalam berdoa harus bersolawat. Bahasa Arab dalam doa ya 4 yang wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sisanya boleh pakai bahasa Banjur kalau tidak tahu bahasa Arab. Tapi sholawat wajib. Kalau tidak ada sholawat, dan Allah angkat doanya.
Tak bisa gaya Pak Ustaz. Gitu ilustrasinya. Umpamanya begitu. Saya punya anak, nauzubillah, sosok. Nauzubillah misalkan, ya, misal tuh. Anak saya anak pulang kampung ya. Anak saya adalah saya bertetangga dengan pulang kampung. Misalnya, saya punya anak sosok, pulang kampung nak tidur siang. Lalu anak saya itu ditukuknya tiap dia sakit gigi Pak. Pulang kampung ini sakit gigi. Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis Pak. Udah sakitnya luar biasa, jarang ada yang nengok. Mendamang kan ada orang main biasa ya, sakit gigi jarang. Sekali bawakan buah jambu batu kan nak bawakan. Mana nak ngampaknya? Makanya mau nak bawakan orang buah ya pas dia sehat, kalau pas orang sakit. Itu kebanyakan bapak ibu bawakan buah orang pas lagi sakit. Habis buah dimakan orang sehat. Mau nak bawakan buah ya pas dia sehat, bukan pas dia sakit. Oh kabarnya sehat makannya. Pak Pung sakit gigi, anak saya ditukuknya tiang listrik. Orang sakit gigi itu kan on boleh Pak, sensitifnya dia. Menturutan hati kok lapak anak orang dia. Lalu tiba-tiba saya meninggal, misalnya. Lalu anak saya kan jadi anak yatim piatu. Tak dapat duit jajan lagi, main deh ke rumah Pak Pung. Pak Pung, boleh ke minta duit jajan? Ayah saya dah meninggal, si anak yang murid-murid duit jajan. Apa yang tak bangun? Hei, kau lala, pas aku lagi sakit gigi, kau tunggu-tunggu tiang listrik. Siapa yang mau beri kau duit dah? Serang! Datang bininya dari dapur. Bang, anaknya memang sosok, tapi ayahnya Ustaz Hatoli kan kawan baikmu Bang. Gara-gara dia lah abang bisa jadi pejabat sekarang. Gara-gara dia lah dulu abang bisa kuliah sampai tinggi. Saya nak lihat anaknya, tapi lihatlah ayahnya. Wow, ini katanya. 100 ribu. Kita di hadapan Allah gaya jiwa. Ya pun melihat dosa kita tu bapak ibu, nak bakal Allah kabulkan doa kita. Di depan saya itu ada tak yang dalam dosa? Ada? Ada yang dalam dosa? Jadi ada yang dalam dosanya? Ada. Ada atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Menurutkan hati kata Allah dan kabulkan doa kita. Tapi karena kita sebut nama dia, nama Nabi Muhammad, manusia yang tak ada dosanya, manusia mulia, manusia maksum, kita sebut namanya, maka diangkat doa kita oleh Allah. Makanya harus bersolawat. Nah itu dia fungsi solawat. Masih banyak fungsi solawat yang lain, cuman waktunya itu udah habis 10 menit kan. Orang saya ceramah gitu Waktu 70 menit. Sedekah. Tabassumika biwajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu ya sedekah. Nah, saya senyum aja. Jerapahnya, Pak, jerapahnya. Dia bukan sedekah, sedekah juga. Tapi senyum itu pun kata Nabi sedekah. Sedekah itu tidak harus duit. Sedekah itu tidak harus duit, tapi senyum itu adalah sedekah juga. Makanya pengurus masjid Pak Labai, kotak di masjid itu sangat ditulis kotak sedekah, kotak infak. Karena infak pasti duit, sedekah belum tentu duit. Saya khawatir kalau ditulis kotak sedekah, kalau pas lewat kotak senyum dengan orang. Lewat lewat lagi pas senyum kalau kotak lewat sedekah. Yang betul kotak infak. Karena infaknya udah pasti duit. Lanjut, yang kedua. Yang pertama bukti cinta banyak-banyak berselawat. Yang kedua, orang cinta itu biasanya niru, nyontok. Coba lihat anak-anak dari yang muda yang cinta suka dengan artis Korea yang fotonya gitu. Apa artinya coba? Hah? Sarange. Apa artinya? Aku cinta kamu lah juga. Cinta loh, gitu artinya. Ini niru-niru. Ini orang cinta itu pasti niru. Adik saya, bukan ponakan saya Pak, sukanya nonton film Spiderman. Kakak nonton Spiderman, dimatikan TV, mak ayahnya pun tak digitukannya.
Orang cinta itu niru Spiderman, Wonder Woman, Superman, Catwoman, Batman. Nabi agak cicak men. Nak ditirunya semuanya. Orang cinta yang niru. Makanya kalau bapak merasa cinta dengan Nabi Muhammad lah yang harus kita tiru. Apa yang nak kita tiru? Banyaknya luar biasa. Tapi tidak mampu saya nak ceritakannya pada siang hari itu. Apa lagi waktunya itu udah habis. Banyaklah, nantilah di lain waktu dan kesempatan saya sampaikan. Intinya, tirulah Rasulullah terutama dalam hal sholat. Sholat berjamaah. Nabi itu dah dijamin masuk surga, dah dijamin dosanya diampuni. Tapi kalau sholat pak sampai bangkok pak tutnya, kakinya sampai bangkok Nabi sholat. Di Pak Ancur saya dengar banyak juga yang bangkok kakinya. Hah? Asal murad. Masing-masing lah. Nah, banyak sholat berjamaah terutama bapak-bapak di masjid. Nabi yang dah dijamin masuk surga, daun mampur masih tak iringi ke masjid pak. Itu Nabi. Apa yang bapak ibu, bapak-bapak saya yang tak ada jaminan masuk surganya ini, yang tak ada jaminan diampuni, harusnya lebih semangat lagi ke masjid. Dia. Tapi orang tak ke masjid, usah juga kita salahkan. Banyak sabab kenapa orangnya tak ke masjid. Yang suah saya tanya biar muda, bang, ngapain abang tak berjamaah di masjid? Oh malas aku ke masjid Pak Ustaz. Ngapain deh? Imamnya model gini. Jadi salah imam. Ngapain deh imamnya? Pala bagian suki aku katanya. Ngapain deh? Mungkin imam banyak kebatuknya dari imamnya. Banyak kebatuknya dari ayatnya. Barang yang maaf Pak, itu ya cerita di kampung saya. Umur dah 80, masih tetap tak jadi imam. Rapukannya imam banyak kebatuknya dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar muda kami kan kata biar muda habis imam model gaya. Kami maunya imam yang metal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maunya kami gaya rasa sholat di Masjidil Haram. Itu malam minggu lagi ini. Kami kan tak cepat keluar malam minggu. Apa cuma yang isi? Sampai di ujung ayat walau di pagi lah biar amin. Awak biak maksudnya ya. Jadi kalau kita lanjutkan ke dalam tuh. Jangan time tawanya aku tak berhenti. Dan sebalas tuh acara inti itu bentar lagi. Mantap. Tadi yang diminta doa saya Pak KUA. Cuman karena Pak KUA nya datang, Pak KUA kita minta doa. Nah, bagi-bagi tugas lah. Nah, jadi masalah imam ini Pak Labai, asal Pak Labai masih pasih dan tua itu tidak ada PAP. Dia juga yang azan, kalau bisa di masjid yang azan sahagina orang tua. Tapi biar muda. Kadang kan saya ini pengalaman, dulu waktu di Jakarta 10 tahun, ada nek aki sholat 5 waktu ke masjid rajin luar biasa. Cuma syaratnya dia yang azan. Kita setuju dia azan 5 waktu, tapi masalahnya azannya salah. Nggak mau dia ke masjid kalau nggak dia yang azan. 5 menit lagi nih azannya Pak, ditungguinnya mikrofon. Anu goleknya kesempatan orang. Ya pun azannya betul kita setuju suke. Itu azannya salah, semangat tinggi tapi salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar. Ada tambah-tambahin ya di akbar ujung. Itulah nih kamu yang kupang rasanya itu. Nah, jadi yang azan tuh yang biak muda, yang kira-kira kalau dia azan gitu Pak macam nak azan maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata asuh. Asuh bunyinya. Sok
kena ngerasu bunyi pas azan. Suah? Miare asu ngerti? Orang Islam sana miare asu. Ada itu orang Islam di Pantur yang miare asu. Nah, dia katanya. Nih, saya beritahu yang miare asu, orang Islam sana miare asu. Kenapa Pak Ustaz? Ada dua kerugian orang Islam miare asu. Pertama orang yang miare asu dan masuk malaikat ke dalam rumahnya. Tapi yang dan masuk malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Jangan salah tafsirkan ceramah saya tuh. Ini kata Pak Ustaz, malaikat dan masuk ke rumah kita ya, biar masuk lah. Biar mati-mati. Malaikat maut masuk. Yang dan masuk ini malaikat rahmat yang mendoakan kebahagiaan, keberkahan rezeki bapak ibu ya, malaikat rahmat namanya. Makanya saya pun mendoakan bapak ibu semuanya, semoga yang hadir ke situ rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit datang ke situ Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang dah tua umurnya belum berjodoh balik dari situ jumpa dengan jodohnya. Yang udah berjodoh mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Itu yang pertama. Yang pertama, tambah sedikit, tawaknya tambah sedikit. Waktunya ya udah habis. Yang kedua, kerugian orang yang miare asu, dikurangi pahalanya setiap hari sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ya panjangnya 7 kilo. Pak Haji yang pernah ke Makkah, Gunung Uhud panjangnya 7 kilo. Tiap hari amalnya dikurangi sebesar Gunung Uhud 7 km. Gunung Uhud. Sementara amalnya sebesar Winsul nah. Tapi dah takor tiap hari ya takornya. Bagus, lepaskan aja ya tuh ya. Nah, masuk yang ketiga sekarang. Pertama bukti cinta banyak bersolawat. Yang kedua niru nyontoh Nabi. Yang ketiga, itulah jawab. Orang cinta pasti mau berkorban. Pasti. Bu, ibu. Ibu, udah punya anak belum? Sedikit ke banyak? Banyak. Semangat Bu. Bagus anak banyak ya, saya setuju. Daripada 2 anak cukup katanya. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Berarti kita aku setuju. Ngapain masa cuma anak 2 Pak? Ngapain kita kaya anak cuma 2. Wariskan banyak-banyak anak. Saya tetap ikut sunnah Nabi. Hebatnya nanti itu sengaja deh diri depan kamera kan. Yang likit saya ini nampak. Saya tetap ikut sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat aku akan bangga kalau yang terbanyak adalah umatku. Banyak anak berarti banyak umat Nabi Muhammad. Dan yang penting lagi kata orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki. Saya 7 adik. Bini saya 14 adik. Yang hebatnya lagi sekarang karena anaknya 14 ayah mertua saya, sekarang tiap bulan masing-masing seorang marik 1 juta. Berarti sebulan berapa gaji mertua saya? 14 juta. Makanya kata yang mertua saya, wih, ku tahu kan gitu dulu, aku tambahin lagi anakku. Bapak-bapak tuh yang baru 2 anaknya balik kalau malam gas kan lagi. Beruntung ya? Jangan mau buka cawang Pak. Coba Mak, kalau cuma 2 anak saya khawatir. Anak cuma 2 anak cukup. Kalau seorang kena satron, seorang kesalah habis. Kita doakan yang jahat ke Pak Ustaz. Ya dah ada kejadian yang dah saya doakan. Naik oto berdua, tabrakan, mati dua-duanya. Kan bisa punya anak lagi. Makanya banyak ya anak. Mati 1, masih ada 3 balas. Karena satu seorang masih ada 2 balas. Ya deh, banyak anak murah rezeki. Iya gitu loh. Tapi orang kini banyak anak banyak masalah Pak Ustaz. Orang kalau 2 SD dah tak belikan HP. Nah, ibu bapak sampai mana tadi ceritanya? Banyak anak, ibu kan banyak anak. Waktu ibu melahirkan anak, umur 1 sampai 40 hari, karena ibu bangun malam. Ngapain ibu tang bangun? Anak
anaknya nangis, ibu nak nyusuinya, mantap, harus rajin nyusui anak. Sana malas karena nyusui anaknya ibadah. Ibu kan dah Allah takdirkan punya susu yang ada airnya, susui anak. Apalagi kalau anak laki, anak laki dengan anak perempuan dan sami masa menyusunya. Anak perempuan dia nyusu paling lama 2 tahun, anak laki dan soket tuh masih nyusu. Susu apa lagi? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah 3 terakhir dah. Ibu nyusui anak, bangun tengah malam, ngantuk, sakit pinggang karena miring nyusuinya. Tak mau ibu bangun malam-malam karena cinta dengan anak. Mau berkorban, ku korbankan rasa ngantukku untuk anak yang ku cintai. Orang cinta pasti mau berkorban. Ibu kalau nak tahu lakinya cinta atau tidak, lihatlah, mau tak dia berkorban. Ibu tak balikan pupur, balikannya tidak. Orang panggil tuh jujur-jujur aja. Tapi iya betul, nggak cuma di Panjur, di kampung saya pun begitu. Ternyata perempuan ibu-ibu di situ saya lihat jarang minta duitnya laki. Karena ini adalah perempuan yang pandai nyari duit. Gimana pun laki nyimpan duit tahu dia nyari duit. Kadang nggak disimpan di lipak bantal di belakang lemari, Pak masih dapat dia nyari. Bang, duit apa tuh bang? Duit sial. Salah aku napurnya masih dapat lah tuh. Tapi itu memang kewajiban bapak, memberi nafkah kepada istri itu kewajiban bapak. Bahkan kalau ada orang laki dan berikan nafkah dengan bininya, berdosa orang laki, dia akan dituntut di akhirat. Nah, makanya dibalikannya bapak-bapak. Dibalik, Pak, jangan balik. Ada orang laki yang paling ade. Buktinya ada yang WA ke HP saya nanya, Ustaz, apa hukumnya nyuri duit laki? Sama nyuri duit laki dia. Kenapa tak nak dicurinya saya? Adalah. Bu. Boleh nak nyuri duit laki? Boleh aja. Kita lihat dulu hadisnya, semasa boleh-boleh berdosa bu. Jadi suatu hari Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Bukit apa bu? Bukit Sofa. Datanglah seorang perempuan bernama Hindun. Apa namanya? Hindun. Ditutupnya mukanya karena sopan dengan Nabi. Wahai Rasulullah, iya, nama saya Hindun. Saya nanya, apa pertanyaannya? Boleh ke ku curi duit lakiku? Ngapain tengah kau curi? Lakiku Abu Sofyan namanya, Sadian Palit bin Kidasut alias Lokek bin Retok. Boleh ke ku curi wahai Rasulullah? Kira-kira apa jawaban Nabi? Kata Nabi, huzi bil ma'ruf, ambillah separuhnya. Boleh, tapi kalau lakinya balik, itu tidak percayakannya dan balik. Laki gaji misalkan 700.000, diberikannya dengan ibu 500.000, masih dikatakan balik. Kan sesuaikan dengan kemampuannya. Jangan gaji 700.000, ibu minta 1,5 juta. Iya, kalau laki berutang. Karena didorong laki masuk neraka sampai berutang-utang dia. Penginyan tuh serius, ternyata lah. Nah, buktikanlah cinta bapak dengan istrinya ketika bapak mau berkorban, mau memberi nafkah yang halal, sana yang haram. Itu kadang ada juga mau memberi nafkah tapi haram.
di nomor diberikan gimana? Dipanggil si A. Saya tadi berangkat dari jam 8 ke rumah kan, sampai di situ jam 9. Saya dari mulai Sekura sampai ke situ, si A lagi orang beli nomor. Tadi saya lihat dia selamat datang desa Pancur, dusun karet. Si A saya lihat orang beli nomor. Berarti dipanggil si A orang beli nomor. Nah itu, nggak tahu lah kalau ini. Usahanya diberikan yang haram, daan barokah. Kalau anak susah disuruh sembahyang, susah disuruh ngaji, jangan orang tua pelawan, karena duit haram kita masukkan ke dalam palutnya. Kalau ada jarum yang patah, usahanya disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usahanya melapor ke polisi. Saya bukan ustadz es krim, saya itu ustadz es krim, lembut, sejuk dan manis. Kalau ibu membeli manis, sangat lupa singgah di sintete, di simate. Kalau ibu ada yang ngatakan saya itu manis, jadi ibu salah pakai kacamata. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan sapat, ikan gabus, ikan kali, ikan ancuk, ialah nama-nama ikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja, oh. Jadi ada WC-nya ini. Supaya betul masih mandi di ladang. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Dari kacik si anu mak dan ayah, ialah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengarkan bersama ceramah dari Ustadz kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Atoli SIMH. Dengan ini kami atas nama seluruh panitia dan semua undangan ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya kita masuk acara yang kelima, yaitu pembacaan doa, di mana pada hari ini untuk memimpin acara saat ini nampaknya diserahkan kepada kepala KUA, yaitu Bapak Binsar. Ada kepada Bapak waktu dan tugas kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara atas dorongan Bapak Ustadz Ishaqi untuk memberikan kesempatan saya mengucapkan doa. Dalam hal itu atas permintaan panitia dan undangan semuanya, jadi mengharapkan kepada Bapak Ustadz kita untuk membacakan doa tadi. Nah, yang kedua, kalau doa yang mudah diijabah, yang mudah yang cepat dikabulkan Allah adalah orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang keimanan dan ketakwaannya tinggi. Nah, oleh sebabnya pantas bagi masyarakat kita tadi dari yang hadir sini itu memohonkan doa kepada Bapak kita tuh. Mudah-mudahan doa yang disampaikan nanti yang mudah yang tepat dijabah oleh Allah SWT. Amin. Jadi saya diberikan kehormatan, terima kasih dan sebenarnya. Namun saya juga tak mengecewakan harapan masyarakat karena memilihkan Bapak Ustadz yang membacakan doa Pak. Kami berharap juga doa Bapaknya dapat dikabulkan. Oleh sebabnya kami kembalikan lagi kepada Bapak Ustadz untuk membacakan doanya. Silakan Pak Ustadz. Baku baca. Mari kita sempurnakan acara kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa inda hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah akhir hayat kami nanti dengan husnul khatimah, wa la tahtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah anak cucu kami, anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucu kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wal walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami keselamatan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan keselamatan di akhirat nanti, wa qina azabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau tadi yaitu penyempurnaan acara kita yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Fatoli, dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan ucapan Pak Ustadz, sebelum kita tutup acara itu kita menggak acara inti, yaitu insyaallah makan siang yang merupakan acara inti. Sebelum saya akhiri acara ini, saya atas nama pemandu acara saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, penyebutan bahasa dan kalimat yang kurang betul menurut kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan sebelum acara ini kita akhiri, hendaklah kita membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.